Oke ya, bisa terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Oke. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas materi trip assignment. Kadang-kadang disebut trip assignment dengan traffic assignment, tapi intinya sama saja sebetulnya. Yaitu trip assignment modeling yang merupakan bagian dari konsep transportation modeling. Minggu-minggu kemarin kan kalian sudah belajar trip generation, trip distribution, mungkin sekilas saya bahas juga modal split, dan terakhir adalah bagaimana kita menggunakan software ArcGIS untuk memodelkan trip assignment. Nah, referensi utama yang saya gunakan di sini ada dua ya, yaitu yang pertama adalah pedoman RIJLA dari Kementerian Perhubungan tahun 2010, dan kedua adalah buku ajar praktek transportasi yang disusun oleh tim dosen pengajar mata kuliah praktek perencanaan transportasi. Ini kalian pastikan harus sudah punya ya, atau nanti setelah kuliah saya share ke komtingnya lah, ini dua pedoman ini, yaitu pedoman penyusunan resmi dari Kemenhub dan juga dari buku pedoman praktek perencanaan transportasinya. Ini dua yang saya lakukan. Oke. Saya mute semua dulu ya. Nah, berikutnya metode yang digunakan ini dalam tutorial ini ya, ini ada metode yang digunakan dalam 4 step ini. Yang pertama untuk trip generation-nya saya menggunakan metode linear regression analysis, tapi ya ini hanya referensi saja, kalau ingin kalian lihat lagi ya, kan sudah dilaksanakan yang ini. Kemudian trip distribution-nya untuk home base survey, kemudian modal split, semua jenis kendaraan dikonversi ke dalam satuan massa penumpang. Kemudian alternatif lainnya pemodelan pilihan. Ini kalian bisa lihat buku ajar halaman 7-8. Dan kemudian untuk traffic assignment-nya yang digunakan adalah metode all or nothing. Artinya komputer akan memilih rute optimal yang akan digunakan. Dan kemudian asumsinya adalah ketika sudah terpilih satu rute optimal, antara satu zona dengan zona lain, seluruh pergerakan itu akan melewati jalan itu. Nah, ini salah satu pendekatan yang paling sederhana sebagai traffic assignment. Memang ada pendekatan-pendekatan lain ya, selain all nothing, dilihat di pedoman RIJL halaman 29. Sebentar, ini ada apa ya? Oh, sorry. Sampai sini ya. Oke. Nah, ini pertama-tama untuk trip generation-nya ya, data trip generation-nya, ini kita asumsikan bahwa analisa ini dilakukan di Kecamatan Sukolilo. Ini datanya adalah sebagai ilustrasi saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TAZ. Nah, jadi di area studi ini, sama dengan studi kalian ya, kalian kan pakai kecamatan, ada beberapa TAZ-nya ya. Di sini yang kita gunakan ada 7 TAZ. TAZ ini ada kelurahan. Sama seperti yang tahun sebelumnya itu kelurahan juga soalnya. Nah, jadi kelurahan Gebang Putih, Keputih, dan lain-lain. Hasil dari home base survey yang kalian sudah lakukan ya, home base survey-nya, ini hasil tiap kelurahan. Gebang Putih misalnya bangkitannya 1000, Keputih bangkitannya 1500, Lampis Ngasem bangkitannya 2000, dan lain-lain. Ini adalah data bangkitannya dari data trip generation-nya dari masing-masing TAZ. Ya. Nah, berikutnya ini adalah matriks asal tujuan. Sudah kalian lakukan juga ya, seharusnya di minggu ini kalian sudah berhasil menghasilkan matriks asal dan tujuan. Kalau contoh ini di home base survey misalnya ya, dari home base survey misalnya
Dari gerbang putih ke gerbang putih ini ada 100 pergerakan. Dari gerbang putih ke putih ini ada 200 pergerakan dan lain-lain. Jadi ini adalah matriks asal tujuan. Nah, matriks asal tujuan ini adalah dasar dari pemodelan transportasi di mana ini bisa sampai operasional. Kalau tanpa ini itu tidak akan bisa dijalankan. Kita hanya bisa mendelinasikan kondisi existing saja. Gitu. Oke, ini ya matriks asal tujuannya dari masing-masing TAZ. Gitu. Oke, sampai sini saya stop dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan raise hand. Sudah sampai sini semua? Iya, sudah. Ingat metodenya bisa beda-beda ya. Bagaimana menghasilkan trip dan mulai trip generation, mulai prediksi sekarang masa depan, kemudian trip distribution untuk menghasilkan matriks asal tujuan. Ini metodenya bisa berbeda-beda. Contoh untuk anak bimbingan saya itu saya pakai home base survey. Tidak pakai gravity model. Jadi tujuannya kemana itu ditanyakan pada saat survei responden, kuesioner responden, gitu. Nah ini yang ininya ya, yang awalannya itu trip assignment. Jadi sampai distributionnya. Oke, nggak ada pertanyaan, sudah semua sampai sini ya? Siapa? Oke. Ya, Pak. Berikutnya, dalam tahapan ini kan ada fourth step itu kan generation, distribution, modal split. Nah, modal split ini kita asumsikan menjadi satu moda saja. Untuk mempermudah ya, nanti kalau kalian sudah lulus itu bisa kalian praktekkan sendiri, tapi untuk sebagai bahan latihan ini hanya dijadikan satu moda saja. Oke. Nah, metodenya adalah metode modal split dengan metode satuan masa penumpang. Nah, ini asumsinya dikonversikan. Ada konstanta konversi seperti ini ya. Misalnya gini, kendaraan besar atau bis itu sama dengan 3 satuan massa penumpang. Kendaraan sedang ini sama dengan 1 massa penumpang, 1,5 massa penumpang, sedangkan sepeda motor itu adalah 0,3 SMP, satuan massa penumpang. Nah, gini ya, konversi menggunakan satuan konversi massa penumpang. Nah, tabel ini, satuan massa penumpang ini dikalikan terhadap pergerakan dari masing-masing TAZ. Contoh ya, dari Gebang Putih, itu saya contoh sebelumnya, ini ada berapa jumlah totalnya ini? Gebang Putih ini asal 100, 21, 2, 3, 400, 700, tambah 300 ini ya, ada 1000 pergerakan. Nah gini, contoh dari Gebang Putih ini ada 1000 pergerakan. Saya cek lagi ya. Oh sorry, ini 100 pergerakan sebetulnya. Harusnya 100 pergerakan ya. Ini jadi saya contoh saja. Misalnya dari Gebang Putih itu ada 100 pergerakan. Itu ya. Dari 100 pergerakan ini 20 diantaranya itu menggunakan bis. Nah 20 ini dikalikan 3. Jadi untuk bisnya dari Gebang Putih yang keluar itu ada 60 satuan massa penumpang. Dari yang Gebang Putih ke
menggunakan mobil, itu ya, gerbang putih menggunakan mobil itu keluar adalah totalnya mobil itu 20 mobil sehingga sama dengan 30 massa penumpang, sedangkan sepeda motor itu 70 pergerakan dengan hasil 20 sama dengan 20 satuan massa penumpang. Nah, kalau kita lihat ini akan beda. Total bangkitan pergerakan ini 100. Jadi dari Kelurahan Gebang Putih itu ada 100 pergerakan totalnya. Nah, kalau kita konversikan ke satuan massa penumpang, ini ada 110 bangkitan pergerakan. Nah, ini berdasarkan tujuannya. Oke. Nah, ini kemudian dikalikan ke model split berdasarkan SMP tadi ini. Gebang Putih ini ya, 110 dan lain-lain. Ini. Lihat ya, jadi kan ini Gebang Putih. Gebang Putih total bangkitannya 110 ya. Ini kan adalah tabel hanya untuk 1 TAZ saja. Jadi kalau ini ada 7 TAZ, akan ada 7 tabel seperti ini. Kalau kalian TAZ-nya 12, akan ada 12 tabel seperti ini. Itu ya, jadi dari Gebang Putih ke Gebang Putih, total 110 massa penumpang, masukkan ke tabel matriks A1 tujuan tadi. Gebang Putih ke Keputih total 220, masukkan ke tabel matriks asal tujuan. Sehingga akhirnya adalah terbentuk matriks asal tujuan dalam bentuk SMP, satuan massa penumpang. Itu ya. Jadi sudah agak beda dengan ini. Jadi ada beda dengan kalau kita lihat distribution, misalnya Gebang Putih ke Gebang Putih tadi 100 misalnya ya, Gebang Putih dalam Gebang Putih itu 100, Gebang Putih ke Keputih 200 kalau sudah SMP, Gebang Putih ke Gebang Putih 110, sedangkan Gebang Putih ke Keputih ini 220. Ini ya, coba dilihat dulu. Jadi ada perbedaan, jadi dari yang distribusi pergerakan setelah kita konversi ke SMP satuan massa penumpang. Gitu. Nah, itu pergerakannya itu kalian catat. Bagi kelompok yang tidak mencatat pergerakan itu diasumsikan saja, Diasumsikan tiap pergerakan yang dicatat itu mereka menggunakan apa? Tiap responden yang disurvei itu dicatat atau diasumsikan mereka bergeraknya menggunakan apa. Kayak gitu ya, ini sampai modal split. Gitu. Oke. Nah ini. Mau tanya. Oh silakan kalau ada tanya. Tadi kan kita kan nggak tahu busnya berapa, kendaraan seperti yang lain itu berapa. Itu tadi cara mengasumsikan gimana, Pak? Nah gini, waktu kalian catat, waktu kalian tanyakan ke responden ya. Iya. Itu bangkitannya ada berapa itu? Dia menggunakan moda apa ditanya nggak? Iya, ditanya, Pak. Dan kebanyakan hampir 100% itu motor, Pak. Ya, itu memang. Berarti kita asumsikan itu motor semua. Misalnya, oh iya. Oke, terima kasih, Masa Pak. motor semua sih? Iya, cuma ada 1-2 aja yang naik mobil gitu. Iya, yang mau mobil ya pakai mobil. Cuma ini yang biasanya kalau studi kasus Indonesia ya, yang pakai bis itu biasanya 0 ini. Saking sedikitnya. Oh iya, Pak. Nah gitu ya, pokoknya gini, responden kalian di area studi itu pakai moda transportasi apa? Nanti tinggal ditotalkan. Iya, misalnya gini, dari Gebang Putih ke Keputih misalnya ya, itu ada 200 pergerakan. Iya. Semuanya pakai motor. Nah itu totalnya adalah 200 kali 0,3 gitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Jadi sudah SMP, satuan massa penumpang. Nah itu karena kasus Indonesia biasanya mobil atau mobil pribadi atau motor gitu. Kalau kalian lupa belum nyatat ya diasumsikan saja para responden itu dia berangkat pakai apa gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Nah ini, jadi yang setelah trip distribution itu modal split. Ini saja yang sederhana sampai sini saja. Nah ini terus terang tidak saya bahas terlalu mendalam ya karena memang seperti itu. Ini kondisi di Indonesia itu modal splitnya itu sangat dominan terhadap kendaraan pribadi. Beda dengan negara maju ya itu kan banyak alternatifnya ya, mulai dari motor, mobil, sepeda gitu.
bisa pakai bis, bisa pakai tram gitu dan lain-lain. Nah kalau Indonesia ya ini kebanyakan ya nggak tahu nanti kalau di Jakarta mungkin sudah bisa lebih dinamis ya kan ada Transjakarta, ada MRT gitu. Cuma kalau kota-kota lain di Indonesia itu dominannya motor dan mobil gitu. Jadi diasumsikan itu dulu saja. Nah ini ya, ini adalah sampai modal split. Nah ini setidaknya minggu ini nanti kalian sudah selesai sampai ini dulu, diselesaikan sampai modal split. Ya sudah dapat bayangannya ya karena ini kan menghasilkan asal tujuan. Jadi apapun yang kalian lakukan di minggu-minggu kemarin, apapun metodenya, apapun metode surveinya, metode pengolahannya, tujuannya adalah menghasilkan matriks asal tujuan dalam satuan massa penumpang. Gitu. Nah ini karena dan yang akan dimodelkan juga ujung-ujungnya kan perencanaan transportasi Indonesia kan jaringan jalan ini masalahnya ini. Nanti akan berpengaruh terhadap jaringan jalannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum, silakan. Kendaraan sedang itu, mobil itu termasuk kendaraan sedang, Pak ya? Ya, mobil itu kendaraan sedang, sedan. Tapi lihat saya juga nggak hafal ya manual kapasitas jalan itu ya. Manual kapasitas jalan itu di browsing aja itu. Highway capacity manual kapasitas jalan. Dicek saja itu. Yang tadi angkanya itu hanya istilah saja yang dari saya itu. Motor 0,3 saya juga nggak hafal itu. 0,3 atau 0,5 gitu. Lihat di manual kapasitas jalan. Pak, mau Yes, menanyakan untuk yang pergerakannya 0 itu bagaimana, Pak? 0 dinolkan dulu saja karena gini, dinolkan ini dulu. kan kita akan pakai ArcGIS. Di ArcGIS itu 0 enggak masalah sebetulnya. Oh, gitu. Betul, karena misalnya gini, dari satu zona ke zona lain dia 0 ya. Tapi di satu ruas jalan itu kan bisa lebih dari beberapa zona. Gitu. Misalnya Jalan Kertajaya ya, itu kan bisa dari Keputih ke Mulosari kan gitu, mungkin ada juga lewat situ kan. Bisa dari Keputih ke Gubeng dan lain-lain. Ya, makasih, Pak. Nah, nanti fokusnya di jalan. Oke, ada lain nggak? Pak, saya Fikri Syaroni, NRP 76, izin memasuki kelas, Pak. Belum belum saya approve. Oh, nggak perlu approve kan ini kan? Ya silakan deh. Oh, banget. Lambat deh ya. Maaf, koneksi, Pak. Ya, oke, ada yang lain nggak? Pak Cahyono, saya Putri mau tanya, Pak. Oh, silakan. Jadi modal split ini inputnya pakai distribusi pergerakan ya, Pak? Betul, distribusi pergerakan dikalikan dengan moda yang digunakan. Lalu untuk hasil traffic counting-nya tuh gunakan untuk analisis apa, Pak? Nanti itu analisisnya untuk nanti traffic counting-nya itu. Traffic counting kan untuk visi, untuk visi jalan nanti. Oh, begitu. Jadi nggak masuk di analisis first step model ya, Pak? Enggak sih, atau kalau mau gini, si traffic counting itu tujuannya adalah untuk melihat kondisi existing saja sebetulnya. Gambaran wilayah perencanaan kan gitu kan, buku laporan perencanaan kan gitu umumnya. Ya. Apapun buku laporan perencanaan bab 4 atau bab 5 itu pasti gambaran wilayah perencanaan. Nah, itulah traffic counting dipakai di situ. Ya, Pak, baik. Terima kasih, Nanti di Pak laporannya, Cahyono. betul, di laporannya dimasukkan hasil traffic counting. Ya, Pak, baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Hasil, pokoknya kalian minggu ini atau minggu depan harus sampai ke sini. Sampai ke modal split dengan metode SMP. Nah, Ya, baru Pak. saya lanjutkan. Baru sekarang kita masuk ke trip assignment atau traffic assignment. Nah, ini traffic assignment. Nah, ini pada tutorial ini sebenarnya sifatnya tutorial saja gitu. Jadi kalian silakan mau menggunakan data kalian, cuma ini datanya sudah saya siapkan. Jadi tahap pertama dari assignment ini adalah download
peta digital di Kota Surabaya. Ini. Nanti di-download, kemudian kalian buka di ArcCatalog. Itu sudah ada network analisisnya. Network. Kalian ikuti saja. Ini nanti kan saya share PowerPoint-nya juga nanti di Classroom ini bisa kalian ikuti saja. Jadi yang pertama untuk datanya itu peta digitalnya sudah disiapkan, tinggal kalian download untuk coba-coba ya. Nah peta ini nanti bisa kalian gunakan lagi, bisa kalian atau pakai ini kan Surabaya semua ya wilayah studinya ya, jadi bisa pakai ini saja nanti jaringan jalannya. Ya lumayan lah meskipun tidak 100% terupdate ya, cuma masih mayoritas masih mewakili mungkin ya. Mungkin yang belum itu yang baru itu belum mungkin belum masuk. Coba kan ya belum masuk itu yang baru. Nah ini silakan pakai data network ini dulu. Oke, ini dari datanya. Kalian nanti masukkan di ArcGIS. Nah, kemudian kalian atur tampilan data view-nya. Aduh, tinggal 10 menit lagi. Minimal memuat layer networks dan kecamatan Sukolilo. Nah gini, titik ini ya kalian lihat ya, titik yang warna hijau ini itu adalah central point dari TAZ. Itu bisa beda-beda. Jadi untuk tiap TAZ itu kalian tentukan centroid-nya atau titik tengahnya. Bisa kalian menggunakan otomatis dari feature to point ya. Di ArcGIS ada feature to point. Bisa juga menggunakan pernah ada kelompok itu berapa pakai kantor desa, kantor kelurahan. Gitu ya. Jadi titik pusat tiap-tiap TAZ itu bisa menggunakan centroid-nya, centroid polygon TAZ-nya ya. Pakai kalau di ArcGIS itu otomatis feature to point alatnya itu, atau kalian menggunakan titik kantor kelurahan. Ini contohnya adalah kantor kelurahannya ini. Nah, itu dua data utama adalah itu. Yang pertama adalah centroid dari TAZ-nya, yang kedua adalah jaringan jalannya. Ulangi, datanya dua. Ini penting sekali, maka saya ulangi lagi ya. Untuk melakukan traffic assignment itu perlu dua data utama. Yang pertama adalah centroid dari tiap-tiap TAZ. Centroid tiap TAZ itu bisa kantor kelurahan atau otomatis convert dari polygon ke point ya di ArcGIS. Yang kedua adalah jaringan jalannya yang sudah nanti kalian bisa download. Itu ya, kemudian kalian nanti jalankan ini prosedurnya, aktifkan network analysis. Oke. Traffic assignment, kemudian pilih new process facility, kemudian klik network analysis window, kemudian lakukan proses yang sama untuk insiden. Nah, jadi intinya adalah pada traffic assignment ini yang dimodelkan adalah rute terdekat yang menghubungkan antar TAZ. Nah, TAZ ini adalah centroid-nya gitu. Jadi saya ulangi bahwa traffic assignment ini memodelkan rute optimal dari masing-masing pusat TAZ. Jadi misalnya kalau dari kantor kelurahan ke Putih ke kantor kelurahan Mulyasari itu mana rute optimalnya, dari ke Putih ke Gebang itu rute optimalnya mana dan lain-lain. Nah, kita anggap bahwa seluruh pergerakan yang ada itu akan mengikuti rute optimal tersebut. Itu ya, ini, nah jadi prosedur adalah seperti itu. Melihat jarak terdekat dari pusat-pusat TAZ-nya. Tentu saja ini bisa kalian buat lebih, silakan. Itu tadi. Ya Pak, mungkin mau bertanya dulu. Kan untuk trip journey sendiri kan hasilnya dipakai untuk trip distribution. Betul. Sedangkan untuk trip distribution hasilnya digunakan untuk modal split. Nah ini betul. Untuk ini artinya hasil modal split tidak digunakan di traffic assignment ya Pak? Oh belum, nanti inputnya tunggu dulu. Nanti trip distribution nanti ada. Nanti dia input dimasukkan ke tabel ArcGIS-nya nanti. Baik Pak. Oke ya, saya terus dulu ya. Ini tinggal 6 menit ini. Ya. Oke, ini ikuti saja nanti di tutorialnya ya. Terus nanti cross facility, ini maksudnya closest facility itu antar TAZ. Tentu saja ini bisa detail, semakin detail semakin bagus misalnya. Ya kalau kalian mau rajin sih dari, nggak bisa ya, tetap aja harus tergantung TAZ-nya dari awal itu. Semakin banyak TAZ,
semakin detail TAZ-nya itu hasilnya akan semakin bagus. Bahkan kalau sangat teliti gitu ya, itu satu blok perumahan, itu blok bangunan atau blok perencanaan ya, itu satu TAZ sendiri. Cuma kalian kelurahan ya, atau apalah kalian tentukan kemarin ya, itu adalah berdasarkan jumlah TAZ-nya. Jadi diukur adalah TAZ tersebut. Oke, saya lanjut lagi. Permisi, boleh nanya? Ya, silakan. Pak, kalau misalnya jalur terdekatnya itu berada di rute luar kecamatan itu bagaimana, Pak? Misalnya. Harusnya waktu mengukur TAZ-nya nggak gitu ya. TAZ itu seharusnya dilewati oleh jaringan jalan. Itu kan sama dengan di satu TAZ tidak ada jalan kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi seharusnya itu, makanya waktu penyusunan TAZ itu hati-hati di situ. Jadi jangan sampai ada zona yang nggak ada jalan sama sekali di dalamnya gitu loh. Sebenarnya ada, Pak, tapi cuma melewati rute luar kecamatan itu lebih dekat gitu loh, Pak. Ya nggak apa, jaringan jalannya kan tetap di situ kan. Oh, iya. Ya jaringan jalannya nanti lintas kecamatan jadi yang digunakan. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Oke, saya terus dulu ya traffic assignment. Kemudian nanti kalian ikuti saja. Ini nanti traffic masih, ini kalau berhasil ya, nanti kalian bisa menghasilkan rute seperti ini yang warna biru ini. Ini adalah rute optimal di antara yang menghubungkan kantor-kantor kelurahan atau pusat zona. Yang warna biru ini kalau berhasil kalian nanti tampilannya seperti ini. Gitu ya. Nah, berikutnya ini ada tabelnya kalau kalian lihat. Ini urban attribute table. Ini akan keluar networknya seperti ini. Contoh ya. Nih. Ada rute Gebang Putih ke Gebang Putih. Volume SMP. Nah, ini kalian isikan. Kalian isikan dari tabel trip distribution itu. Ngerti ya? Dari tabel matrik asal tujuan yang dalam SMP itu kan ada asal tujuannya jelas ya. Iya. Gitu loh. Misalnya Gebang Putih berapa, Gebang Putih ke Putih berapa, Gebang Putih ke Pelapis Ngasem dan lain-lain. Nah, pergerakan antar zona tersebut itu diisikan di tabel ArcGIS ini. Jadi ArcGIS sudah menemukan rute optimalnya antar zona kan. Nah, kalian tinggal mengalokasikan dari tabel trip distribution itu. Kan ada angkanya tadi. Ya kan, misalnya ke Putih ke Gebang Putih ada 200 pergerakan gitu ya dalam SMP ya. Nah, itu tinggal dimasukkan ke tabel ini. Gitu. Nah, logikanya nanti ada sebanyak 30 kolom ini. Ada 40 jumlah kolomnya Jumlah kolomnya adalah TAZ sesuai TAZ. Nah, ini. Ya. Jadi diisikan manual, yang ini nggak ada otomatisnya manual. Jadi dari tabel Excel yang trip distribution itu kalian isikan secara manual. Kalian isikan secara manual ke tabel ArcGIS-nya ini. Gitu ya, sampai sini ngerti kan? Nah, itu tujuannya seperti itu. Kita mau duitmu iki. 8.000 lora 16.000. Kulaan siapa yang kulaan ayo? 16.000 mbak iku 21.000 mbak curos. Dimut. Selikur. Mbak mau kita gawani mbak piro? Tolong ya. Pasangan masih lama udah jualan. Wah, kayak duit Eka nggak sih Eka? berarti. Lihat kah? Eka di mute Eka. Saya mute all ya. Berapa akeh? Ya, mau lebaran soalnya sudah mulai ini. Iku gana Mungkin bisa langsung. sewu. Ya, satu sekali aja. Bolong 1.000. Nggak bisa saya ini unmute all-nya ini. Dikit nggak bisa. Kacau. Ya, satu sekali aja ya, dikit. Kaget. Nah, intinya itu dimasukkan seperti ini. Masukkan ke tabel manual gitu ya. Jadi ArcGIS itu menghasilkan rute. Kan gitu. Rute antar TAZ. Volumenya berapa itu dimasukkan dari tabel trip distribution SMP tadi itu. Jadi gitu ya, ngerti sampai sini ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, saya terus dulu. Ini kalian jalankan saja nanti.
tahap berikutnya ini mekanis saja ya Pak, kalian ikuti saja prosedurnya dan lain-lain. Traffic assignment ini sama, nanti kalian ada PowerPoint-nya, kalian cek saja PowerPoint-nya ya. Kemudian traffic assignment dan lain-lain. Nanti kalau hasilnya, kalau berhasil, itu nanti adalah seperti ini. Nah gini, kalian akan berhasil, kalau berhasil nanti akan seperti ini. Ada jaringan jalan, di mana ada volumenya, bisa ditampilkan. Misalnya kalau semakin yang warna merah, itu SMP volumenya tinggi, yang hijau volumenya rendah, gitu. Nah ini outputnya adalah seperti ini. Output dari trip assignment. Nah, kemudian berikutnya, langkah berikutnya, tambahkan fill kapasitas jalan, gitu ya, hitung visi rasionya. Nanti dibandingkan visi rasio hasil dari traffic counting dengan visi rasio hasil pemodelan ini, gitu.